السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di waktu di antara dua kewajiban, dua waktu salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Kita mengisi dengan majlis zikir, majlis ilmu, majlis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca dan kita dengar memberikan kita penguatan, memberikan kita hidayah, petunjuk, berjalan di atas nasihat agama yang mulia ini. Hadirin yang saya muliakan, kita masih melanjutkan hadis pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang ke-6 dalam bab bersegera kepada kebaikan. Hadis yang ke-6 yang telah kita bacakan itu hadis dari Az-Zubair bin Adi. Beliau mengatakan, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kami mengadu, menyampaikan keluh kesah kami kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa yang telah kami alami, yang kami derita dari sikap Al-Hajjaj. Maka ketika itu Anas radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kami, faqal isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman, satu zaman, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan setelahnya lebih buruk daripada zaman itu. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku telah mendengar ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini Imam Bukhari mencantumkan dalam kitab Al-Fitan. Fitnah-fitnah yang akan muncul selama kita hidup di dunia ini sampai akhir zaman. Al-Muallif rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyantumkan hadis ini sebagaimana nukilan dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka, para tabi'in waktu itu, mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah salah seorang pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika datangnya Rasulullah hijrah ke Madinah, di saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih berumur mendekati 10 tahun. Ya, mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan hadiah, pemberian ibu yang sangat mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya ini Anas bin Malik menjadi orang yang terdekat dengan Rasul, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad ummir, Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah umur panjang. Ya, umur panjang. Sehingga beliau lebih kurang 90 tahun
dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 9 itu masih Allah berikan umur panjang. Jadi beliau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, mendapatkan dari waktu-waktu yang beliau jalani di hidup di dunia ini dengan berbagai fitnah. Beliau bisa melihat berbagai perubahan yang terjadi, yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat akan kejadian-kejadian setelah beliau tiada. Baik, kembali kepada apa telah kita sampaikan. Jadi mereka itu generasi para tabi'in itu datang kepada Anas mengadu terhadap apa yang mereka alami dari sikap Hajjar bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjar bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah salah seorang pemimpin di masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana dia dikenal dengan seorang yang zalim dan suka menumpahkan darah, safkat dima, ya, dan orang yang sangat kasar, sadis, wal a'yadu billah, ya, wa kana jabbaran 'anidan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi inilah yang dia dulu pernah Ka'bah ini pernah dikepung oleh dia untuk membunuh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Sahabat pun dikejar. Di Makkah itu, Ka'bah itu dikepung, Makkah itu dikepung, ya, Makkah maksudnya dikepung untuk dia mengejar dan berusaha untuk membunuh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Sehingga usahanya itu dia melempar Ka'bah dengan manjaniq. Ya, manjaniq itu adalah alat perang zaman dulu, ya, untuk melempar batu. Dia melempar Ka'bah sehingga sebahagian sisi Ka'bah itu ada yang retak, ada yang hancur. Dan sikap Hajjaj bin Yusuf ini pula, dia telah menyakiti banyak orang, menyakiti rakyatnya. Maka mereka semua datang kepada Nabi, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengeluh masalah ini. Waktu itu Anas salah seorang sahabat Nabi masih hidup. Mereka datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faqala lahum Anas radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Anas radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, isbiru, sabarlah kalian. Ya. Mereka diperintahkan untuk bersabar atas sikap kezaliman, kesewenang-wenangan ulatil umur, para pemimpin waktu itu. Karena ada kalanya pemimpin itu hadir pada suatu masyarakat, menguasai masyarakat disebabkan kezaliman manusia itu sendiri. Jadi orang zalim, Allah hadirkan kawan yang zalim. Sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Jadi orang zalim itu kadang dia dikuasai dan jadi temannya juga orang zalim. Akibat apa yang mereka lakukan. Maka jemaah saya muliakan, apabila kita melihat pemimpin-pemimpin yang dia menzalimi orang lain, menzalimi rakyatnya, menzalimi dalam sisi harta mereka, menzalimi fisik mereka, badan mereka, atau menghalangi dakwah mereka, dakwah kaum muslimin, mereka menghadiri dakwah kaum muslimin, atau yang seumpamanya, maka di sini mengajak kita untuk berfikir dulu bagaimana keadaan manusia sehingga lahir
pemimpin yang demikian. Ya. Maka kita mendapatkan bahwasanya bala itu kadang dasarnya mulai dari rakyatnya itu sendiri. Humul ladzina harafu. Mereka lah rakyat itu, masyarakat itu yang kadang menyimpang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka dengan model pemimpin-pemimpin yang tadi. Sebagian dalam sebuah athar, bukan hadis, dikatakan sebagaimana keadaan kalian, maka begitu juga orang yang akan memimpin kalian. Disebutkan bahwasanya ada sebahagian khulafa dari Bani Umayyah, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat waktu itu. Dia mengumpulkan para pemuka kaum. Ketika dia mendengar orang-orang sedang membicarakan tentang rezim, tentang kekuasaan, ya, maka dia mengumpulkan para tokoh-tokoh itu, ya, mewakili masyarakat tersebut dan mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, apakah kalian menghendaki agar kami ini bagi kalian sebagaimana dulu Abu Bakar dan Umar? Orang-orang yang tokoh-tokoh mewakili masyarakat. Pekerjaan perlu kamu pemimpinnya yang mat kuasanya lagi Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini bukan sembarang-sembarang taruh Abu Bakar dan Umar. Apakah kamu ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka mengatakan, bala nuridu dzalik. Sungguh, ya benar, kami menginginkan itu. Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, kunu karrijalil ladzina tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar. Kalau kalian mau kami ini pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka hendaknya kalian juga harus seperti orang-orang tokoh-tokoh pemuka-pemuka yang hidup di zaman Abu Bakar dan Umar. Agar kami juga bisa menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Ini maknanya adalah manusia ini mengikuti bagaimana agama rajanya, agama penguasanya. Maka apabila para penguasa itu zalim terhadap urusan rakyatnya, maka itu umumnya, ya, bahasanya ghaliban, umumnya, dominannya itu sebabnya terjadi karena ulah dan model masyarakatnya juga demikian. Model masyarakatnya juga demikian. Ya, beda-beda aja. Ya, mungkin masyarakat galak cemucu tingkat-tingkat kecil. Ini ya tu cemucu cik, model-model lain cemucu. Ya. Sehingga menghambu mendung. Hadirin yang saya muliakan, waja'a rajulun ila al-khawarij. Pernah datang seorang dari orang Khawarij. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan kenapa orang-orang bersikap beda kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada berusaha untuk memberontak dan sebagainya. Tidak sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar. Maka jawab Ali radhiyallahu anhu, apa kata Ali? Orang-orang di masa Abu Bakar dan Umar itu aku dan orang-orang seperti aku. Cara Ali radhiyallahu anhu, cara. Datang orang Khawarij. Khawarij ini Pak, ini otak-otak yang suka membuat pemberontakan. Mudah mengkafirkan orang lain. Ini sekte ini sudah ada sejak dulu. Benih-benihnya sudah tumbuh. Dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Pekan urang mataron lagi yang macam tu." Ya.
Kenapa pada masa Abu Bakar dan Umar enggak seperti ini? Maka jawab Ali, tahu kamu, orang-orang dulu di masa Abu Bakar dan Umar, ya orang seperti aku. Aku dah orang seperti aku. Aku rakyatnya dulu, kan gitu. Ketika Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin, maka Ali itu rakyatnya. Lagi-lagi Ali rakyat. Dan orang-orang seperti Ali. Sedangkan rakyat di masa aku, yang model kamu. Tokoh-tokoh masyarakat di masa aku, warijali anta wa amthal. Kamu dan orang semodel kamu. Ya. Baik. Hadirin yang saya muliakan. Maka Anas radhiyallahu an beliau mengatakan isbiru. Kembali kepada hadis tadi, isbiru, sabarlah kalian. Kita sudah sampaikan makna sabar yang pertemuan yang lalu. Di sini ditambahkan lagi, sabar hukumnya sifatnya wajib. Wajib seseorang sabar, dan sebagaimana disebutkan, setiap kesusahan, kesempitan akan ada kelapangan setelahnya. Jadi jangan kita mengira bahwasanya segala urusan itu datang dengan begitu mudah. Keburukan itu ada kalanya datang dengan tiba-tiba. Akan tapi perlu kita ketahui, kebaikan itu tidak akan selamanya, pasti tidak akan berputar. Walaupun setiap zaman ada kebaikan, tapi kondisi zaman ini akan bisa berubah. Ya, itaghayyar, berubah di satu keadaan yang lain. Di kondisi kita hidup. Walakin alaina an nasbir. Akan tapi kewajiban bagi kita adalah untuk bersabar. Wa an nu'alijal umur, dan memperbaiki keadaan itu dengan hikmah. Dengan hikmah, dengan bijaksana. Dengan hikmah, mana hikmah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ini bedanya. Kenapa dikatakan sabar? Sabar itu adalah bagian daripada sebuah usaha melakukan perbaikan dengan penuh hikmah, dengan ilmu, dengan aturan. Makna sabar dikatakan lagi di sini bukan berarti kita menyerah. Makna sabar la natahawwar, tidak bersikap sembrono, itu sabar. Nu'alijul umur bihikmah, kita memperbaiki keadaan dengan hikmah. Hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan memperkuat kesabaran kita, dan memperkuat pertahanan kita, dan bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan kita kemenangan dan kejayaan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, di surah Ali Imran ayat 200. Hadirin berbahagia, maka di ayat ini memberikan kita pemahaman, jika kita ingin sebuah keberhasilan, kesuksesan, maka sebab-sebabnya ada di ayat Ali Imran 2 ayat 200 itu. Surah Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu semua sebab-sebab kesuksesan dalam beragama.